Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Mata Bijak dimanapun saat ini berada. Saat ini adalah tanggal 10 bulan Juli 2020. Saat ini saya berada di Sundara Ashram. Sundara Ashram ini adalah tempat atau pusat pelatihan yoga tertawa dan penyembuhan serta penyadaran diri. Ya. Kali ini kita berjumpa Adi Acarya Bodhadana beserta Priayu Bodhadana. Apa kabar di pagi hari ini? Sangat baik, sehat, bahagia. Saya lihat dari dulu perkembangannya baik secara pribadi, secara keluarga, lingkungan ini terus bertambah. Selamat ya. Begitu bagusnya perkembangan di sini. Baik para pemirsa Mata Bijak, kita akan menanyakan karena beliau berdua ini sebagai pendiri dan pengelola Sundara Ashram ini sudah hampir berapa ya? 2009 itu berarti 11 tahun aja. 11 tahun sudah terasa. Dari rumah sampai. Iya, banyak sekali beliau sudah membantu masyarakat di sini untuk memberikan latihan-latihan yoga tertawa dan pencerahan-pencerahan. Dan terakhir tugas beliau berdua adalah berbagi ilmu bagaimana setiap orang bisa meraih kebijaksanaan. Nah, itu tentunya ada perjuangan yang harus dicapai agar bisa menjadi seorang guru yang mampu mengandalkan siswa-siswanya menjadi lebih bijaksana. Salah satu program yang harus diikuti adalah menstanakan 9 dewa dan 9 dewi di dalam diri kita. Karena kita di Bali meyakini bahwa Buana Agung ini dipelihara oleh atau dijaga oleh Dewata Nawasana dan Dewati Nawasana. Nah, kita sebagai Buana Alit, kita wajib menstanakan beliau. Nah, tujuannya adalah agar sifat-sifat mulia kita, sifat-sifat dewa dan sifat-sifat dewi kita muncul. Karena seperti ajaran tradisi adalah manusia itu bisa memiliki 3 kesadaran, kesadaran buta, kesadaran manusia, kesadaran dewa. Maka ada istilah manusia, butoya, dewaya. Nah, penstanaan 9 dewa, 9 dewi ini bertujuan untuk meningkatkan level kesadaran manusia menjadi kesadaran dewa. Anda Adi Acarya Bodhadana sudah menstanakan 9 dewa dan 9 dewi. Bagaimana perasaannya setelah distanakan 9 dewa dan 9 dewi tersebut? Silakan. Kalau boleh saya ceritakan dari awal bagaimana pencapaian dalam pijak dari pembelajaran di Amarasa yang saya dapatkan dari 2009 sampai hari ini. Ini mungkin satu simak dari perjalanan pencarian jati diri, pencarian dari pengetahuan yang saya harus tapaki sebagai stanakan dalam diri untuk menemukan diri sejati dalam diri. Ya. Kalau saya boleh ibaratkan, sebelum saya menstanakan, artinya sudah menstanakan dewa-dewa dalam diri. Ya. Kalau boleh saya ceritakan adalah perjalanan spiritual saya, perjalanan jati diri ke dalam diri seperti panggilan sebuah sumur. Betul. Karena dalam proses ini tidak kita selalu mendapatkan air, ya. Tetapi ada proses-proses yang harus jalani untuk mendapatkan suatu air, air yang suci, air yang bersih. Nah, disinilah dalam bicara itu saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan segala prosesnya, ya. Kalau saya ibaratkan tadi, menggali sebuah sumber, ya. Maka di sana pun akan terjadi suatu perjalanan. Ya. Tidak ada sampah yang kita dapatkan atau batu yang kita dapatkan. Begitu juga dalam perjalanan itu melalui proses yang kita lakukan adalah bagaimana sesungguhnya sebelum saya mendapatkan mestanakan dewa-dewa itu. Karena begitu kita akan mestanakan dalam dewa dalam diri, maka tubuh ini pun harus menjadi bersih. Ya. Kalau layaknya seperti kita akan mendapatkan suatu tamu, kita harus musuhkan tubuh kita. Nah, juga sama dengan ketika kita ngentek lingiring pekarangan pasti ada mecaru dungun ya.
Nah, Ya, itu mestinya lah dengan proses itu, dengan pembelajaran pembahasan yang sangat luar biasa, proses dari karma buruk yang saya lakukan pada bentuk masalah sampai ini itu mungkin sudah menjadikan terbebas, terkikiskan oleh karma sehingga ketika saya mestanakan dewa-dewa dan tubuhnya, dewa pun berstana. Nah, sehingga ketika saya telah mestanakan dewa-dewa dalam tubuhnya, dalam parayangan, dalam buana alifan, maka yang saya dapatkan adalah bagaimana saya mengaplikasikan sifat-sifat dewa, sifat Tuhan dalam hidup. Dan hari itulah saya merasa bisa menjadi pencipta kasih, ulas asih, dan ini pengertian. Baik. Sangat bijak dalam diri. Baik, ini akan langsung ditanya kepada Sri Ayu, benar nggak setelah penstanaan dewa dalam diri beliau itu ada perubahan-perubahan? Benar sekali. Benar ya, lebih sayang. Lebih saya Iya. Seorang istri menginginkan suaminya menjadi dewa agar penuh kasih sayang, dan itulah yang akan terjadi. Seorang suami akan menyayangi istri, seorang istri pun akan mengabdi pada suaminya ketika level ini sudah sampai di tingkat dewa dewi. Sifat mulia suami istri itu akan muncul, bukan demikian? Iya. Istrinya juga ada perubahan. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Meskipun dalam tatanan makasih Haji. yang saya rasakan, meskipun dalam level artinya pencarian itu istri yang tidak dalam tatanan mencatat, tetapi aplikasinya di bakti. Karena pada akhirnya dalam perjalanan sesuatu ya muncul dulu rasa bakti. Jadi rasa bakti inilah yang saya rasakan istri saya itu menjadi bertumbuh. Betul. Ketika seorang wanita dipenuhi dengan energi dewi-dewi, itu sifat pelayanan, sifat kasih sayangnya akan muncul. Kalau seorang lelaki kalau dipenuhi oleh energi dewa, dia bijaksananya muncul. Seperti itu. Maka pelayanan dan bijaksana ini satu kesatuan yang disebut dengan Ardhanaraswari. Nah, kemudian kita sudah membuka telinga bijak. Apa yang didapat dari telinga bijak? Benar nggak kita bisa berdialog dengan sumber pengetahuan yang disebut dengan istilah segara tanpa tepi, sastra tanpa tulis itu benar nggak? Itu sangat benar sekali. Karena di sini kita harus melakukan proses ini. Proses bagaimana ketika teori itu belum kita mampu dapatkan atau amalkan, maka di sana kita tidak meyakini segala sesuatu. Maka di sana setelah saya menjadi pengetahuan itu mencari pencarian itu, maka dengan standarnya dewa, maka dialog itu secara otomatis itu kita dapatkan ketika kita bertanya ada jawaban. Itu luar biasa. Karena segala sesuatu yang ada di alam itu adalah guru. Kita pun bisa bertanya dengan apapun, apa yang kita tahu, dan saat itu juga pertanyaan pada kita akan ada jawab-jawab. Itu luar biasa yang tadi jadi sehingga kepekaan yang ada dalam jiwa, karena kita sudah menstandarkan dewa dalam diri kita, maka sifat dewa itu merasakan muncul. Tadi Adik-Carya menjelaskan bahwa kalau kita sudah terbuka telinga bijak itu kita bisa berdialog dengan apapun, termasuk dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini terjadi di Taru Pramana itu adalah hasil percakapan seorang resi kepada semua tumbuhan, dan tumbuhan itu bicara. Dan inilah yang akan terjadi ketika telinga bijak kita terbuka. Nah, kemudian yang terakhir pembukaan mata bijak. Katanya kita akan mampu melihat wujud Tuhan. Karena Tuhan itu ada, pasti beliau berwujud. Nah, bagaimana wujud beliau ketika dilihat dari mata bijak? Sesuai dengan proses yang saya alami, bagaimana pencarian jati diri, pertama mendapatkan guru sejati, atau semua dulu pada pribadi telah membawa dia memimpin dan pengetahuan sangat luar biasa, sehingga pada saat ini saya sudah mendapatkan pengetahuan. Nah, dalam inilah dengan mata bijak ini komunikasi itu atau saling itu, dan kita mampu melihat wujud yang sesungguhnya. Karena di sini
ada pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya. Ada nyanyian yang sangat luar biasa sebagai bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan itu ada di setiap ciptaan. Kalau boleh saya lanjutkan, Nyanyian apa itu? Tuhan mewah. Wow. Itu inspirasi kadang-kadang saya kalau nyanyikan itu sakit nangis. Bagaimana nyanyiannya? Tuhan mewah mata, capita Tuhan mewah. Tuhan apa? Ayah dan ibu. Wow. Tuhan mewah bantu sesaka Tuhan mewah. Tuhan ada pada kakak dan adik. Ya. Tuhan mewah widiandrawinan Tuhan mewah. Tuhan ada pada guru-guru yang membimbing Ya. kita, yang memberikan kita pengetahuan. Ya. Tuhan mewah sarwa mama dewa dewa. Ini yang sekarang bikin selalu nangis. Karena di setiap ciptaan, setiap yang beliau adakan di alam semesta ada di situ. Suatu bukti. Karena saya berbicara seperti ini, saya sudah melakukan Ya. dan saya sudah mendapatkan. Ya. Pertama, pada pengetahuan Bu Aji yang sangat luar biasa ini, awalnya saya tidak percaya bahwa tumbuh itu ada nyawa, Ya. hewan itu ada nyawa, dan bahkan manusia itu sekalipun. Ya. Pada suatu hari jam 4 pagi saya ingin membuktikan benar nggak tumbuh itu bernyawa. Dan di sana saya berkontemplasi dengan tumbuhan, dengan hati nurani saya berbicara. Dan ketika saya berbicara dari dalam, maka tumbuh itu akan merespon secara otomatis. Betul. Dan itu dibuktikan dengan dia menggoyah-goyahkan daunnya. Terus saat itu saya meyakini. Betul. Itu Pemirsa, sangat- ketika mata bijak kita terbuka, kita akan bisa membenarkan bahwa apa yang dikatakan ilmu adalah Tuhan ada di mana-mana. Dan begitulah yang akan kita saksikan ketika mata bijak kita sudah terbuka. Terus Yayu juga bisa melihat wujud beliau ketika meditasi ini kan? Belum. Tetap latihan, Ya. tetap latihan dan pasti. Ya, suatu saat pasti. Ya, tergantung pada siapnya kita. Ya, pemirsa, mata bijak saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk kembali ke dalam diri, karena apa yang terjadi disebabkan oleh virus ini, ya kalau kita pandang secara ekonomi memang betul-betul merosot. Tetapi ada satu hal positif, bukan satu hal, banyak sekali hal positif yang kita dapat petik dari kejadian ini. Ya, intinya adalah kita disuruh pulang ke rumah, ya bagi yang ada di negara lain pulang ke negara masing-masing, bagi yang ada di luar pulau pulang ke pulaunya masing-masing, bagi yang ada di luar daerah pulang ke desanya masing-masing, bagi yang ada desa pulang ke rumah masing-masing, yang sudah di rumah pulang ke dalam diri untuk menemukan jati diri. Jati diri kita adalah jiwa percikan kecil dari Tuhan. Ketika kita bertemu Tuhan, semuanya akan menjadi gampang seperti yang dialami oleh Adi Acarya Bodadana dan Priayu Bodadana. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita kepada pemirsa kita di Mata Bijak. Untuk semua, kita akhiri dengan Om Santi 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 Om.